Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Pak Yanto ya di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama kita pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaian. Perhatikan garis bilangan berikut. Yang ini ya, garis bilangannya. Di sini ada satuan dan pecahan-pecahan dari nilainya 0 sampai 1. Ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1 ya, atau 6/6 kalau dibuatin. Jadi kita akan bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. 5/6 lebih dekat ke angka 1 ya, ketimbang angka 0. Jadi ada nilainya 1 ya. Pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Penyelesaian. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan berikut. Lihat ada angka 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan angka 1 ya, atau 4/4 ini. Kita perhatikan pecahannya saja 1/4. 1/4 ada di sebelah kiri, jadi lebih dekat ke angka 0. Jadi 1/4 kalau kita bulatkan ini tidak ada nilainya ya. Jadi nilainya 0. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Perhatikan yang sebelah kiri ini. 2 1/4 sama dengan 2 tambah 1/4. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. Sama artinya dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi karena 1/4-nya lebih dekat ke 0, jadi tidak ada nilainya. Kalau 2 1/4 kalau dibulatkan menjadi 2. Seperti itu untuk pembulatan pecahan biasa dan campuran. Setelah itu kita akan ke pembulatan pecahan desimal. Kalau tadi ke pembulatan pecahan biasa dan campuran, sekarang kita pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan persepuluhan atau perseratusan terdekat. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan 3,74 ke yang pertama. Ini contoh ya. Satuan terdekat. Penyelesaian. Perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah angka 7. 7 berarti lebih besar dari angka 5. Maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Kalau kesatuan ya, karena ini satuan itu ini ya, yang paling depan, paling depannya koma, paling kirinya koma. Kalau 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Penyelesaiannya. Perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusan yang mana? Kalau tadi persepuluhan yang ini, kalau perseratusan yang ini ya. Persepuluhannya angka 7, perseratusannya angka 4. Angka perseratusannya adalah 4. 4 lebih kecil daripada angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7 ya. Jadi 4-nya jadi hilang kalau dibulatkannya ke persepuluhan terdekat ya. Di sini ada info matematika, aturan pembulatan pecahan desimal. Nah, ini kita akan mengetahui kenapa di angka lebih dari angka 5 atau lebih besar dari angka 5 dibulatkannya ke atas, atau angkanya lebih kecil dari angka 5 dibulatkannya ke bawah. Kesatuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah.
Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas ya. Ini di sini udah aturannya. Jadi kalau lebih dari angka 5 dibulatkan ke 5, misalkan 5, 6, 7, 8, 9 bulatkan ke atas. Kalau 4, 3, 2, 1 bulatkan ke bawah. Begitupun persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Lakukan cara yang sama ke nilai tempat lainnya ya. Jadi ada satuan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah kita tadi udah belajar pembulatan pecahan biasa dan campuran, kemudian pembulatan pecahan desimal ini, kita akan belajar ke pembulatan persen ya. Kurang lebih sama sih ini aturannya. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contoh yang pertama, 18% dibulatkan menjadi 20%. Artinya angka satuan 8 lebih besar daripada angka 5, jadi dibulatkannya ke atas. 73% dibulatkan menjadi 70%. Angka satuan 3 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Seperti itu untuk pelajaran matematika hari ini. Habis ini ada tugas ya. Tugasnya latihan 6, menentukan hasil pembulatan berbagai bentuk pecahan. Kalian mengerjakan nomor 1A sampai 1E, nomor 2A sampai 2E, dan nomor 3A sampai nomor 3E. Tugasnya ini kalian baca perintah kerjanya ini. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nah, 2/3 dibulatkan menjadi, bagaimana? Kalau pakai garis bilangan seperti yang tadi. 1/5 dibulatkan menjadi angka berapa? Ya, ini nilainya kalau tidak 0, 1. Di sini misalkan 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1 ya. Ini juga 0 atau 1 untuk nomor 1. Nomor 2, kita baca lagi perintah kerjanya. Bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. 0,92. Nah, ini ada 2 ini perintahnya. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi, nah ini ya, kalian harus baca seperti yang tadi, yang materi tadi. Jadi pembulatan kesatuan terdekat menjadi, misalkan berarti lihatnya di persepuluhannya ya. Terus yang ini, pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi, kalian lihatnya di perseratusannya. Begitupun sampai ke bawah begitu ya. Jadi kalau dimintanya kesatuan terdekat, kalian ceknya di persepuluhan. Ini satuan, ini persepuluhan, ini perseratusan. Untuk nomor 3, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini mah mudah ya, puluhan. Kalau puluhan berarti angka sebelah ini puluhan, ini satuan. Seperti yang tadi, ini lebih mudah malah ya. Ini jadi berapa persen, ini jadi berapa persen, ini jadi berapa persen, ini jadi berapa persen, dan seterusnya ya. Seperti itu ya tugasnya untuk hari ini, hari Rabu. Terima kasih.